I get up, time is barely. Tetap semangat buat anak-anak kami semuanya, dimanapun kalian berada pada saat hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi Bapak yakin kita tetap diberkati, kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Nah, pada pertemuan yang kelima ini adalah materi yang kedua, persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Materi kali ini adalah persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Tetapi untuk tatap muka yang kelima ini kita hanya mempelajari persamaan kuadrat. Nah, setelah itu kita mempelajari fungsi kuadrat. Maka yang pertama kita mempelajari persamaan kuadrat. Atau sering disebut dengan singkat dengan BK. Kita ketahui bahwa persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah sebagai berikut. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, inilah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Tetapi dengan catatan A, B, dan C ini adalah bilangan real atau bilangan nyata. Dan berikutnya A tidak sama dengan 0. Kenapa? Kalau A sama dengan 0, maka ini bukan menjadi persamaan kuadrat, tetapi hasilnya adalah persamaan linear. Coba hanya kita buat 0, maka 0 kali X kuadrat 0, maka ini habis, maka persamaannya adalah menjadi BX tambah C, di mana BX tambah C itu adalah persamaan linear. Nah, persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, derajat tertinggi atau pangkat tertinggi itu adalah 2. Itulah dia dikatakan dengan derajat atau pangkat tertinggi itu adalah 2. Selanjutnya, sedangkan yang ini A itu adalah koefisien dari variabel X kuadrat. Sedangkan B ini adalah koefisien dari variabel X. Sedangkan C ini adalah konstanta. Konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri. Inilah catatan untuk persamaan kuadrat. Jika A tidak sama dengan 0, maka persamaannya adalah persamaan kuadrat. Tetapi kalau A sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu berubah menjadi persamaan linear. Misalnya 3x kuadrat tambah 4x kurang 5 sama dengan 0. Nah, dari sini nilai A dari sini, dari persamaan ini, nilai A itu adalah 3. Nilai B itu adalah 4. Sedangkan nilai C adalah minus 5. Ini dia. Inilah A, ini B, ini C. Seperti rumus ini bentuk umumnya, maka nilai A adalah 3, nilai B adalah 4, dan nilai C adalah minus 5. Nah, pemisalan yang kedua, misalnya ya, misal kita buat dulu dia minus 2x kuadrat kurang
3x tambah 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita buat bahwa nilai dari A itu adalah minus 2. Nilai dari B itu adalah minus 3. Dan nilai dari C itu adalah minus 1. Pemisalan yang ketiga, ya. Kita misalkan minus x kuadrat ditambah 6x tambah 3 sama dengan 0. Nah, dari sini nilai dari A itu adalah minus 1. Nah, ini minus 1. 1 itu tidak disalin, ya. Itu adalah minus 1. Sedangkan nilai B adalah 6 dan C adalah 3. Pemisalan yang keempat, 3x kuadrat ditambah 8 sama dengan 0. Maka dari sini kita lihat bahwa nilai dari A itu adalah 3 nilai B. Nah, karena variabel X tidak ada, ya, seharusnya persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sedangkan BX tidak ada, itu artinya bahwa B sama dengan 0. Dan C sama dengan 8. Nah, pemisalan yang terakhir. Contoh, 2x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Maka dari sini kita lihat bahwa nilai dari A itu adalah 2, B itu adalah 3, dan C itu adalah 0. Kenapa C sama dengan 0? Karena tidak ada konstantanya. Sama seperti ini. Ya, kalau konstantanya tidak ada, itu berarti bahwa C sama dengan 0. Persamaan kuadrat mempunyai akar-akar. Nah, dari persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka akar-akarnya ada 2. Akar-akarnya ada 2, yaitu akar pertama itu dikatakan dengan X1, sedangkan akar yang kedua itu adalah X2. Tetapi kalau akar-akarnya hanya 1, itu dikatakan bahwa akar-akarnya kembar, atau dengan catatan bahwa X1 sama dengan X2 bisa dikatakan dengan akarnya kembar. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, caranya ada 3 cara atau 3 jenis. Yang pertama itu adalah dengan cara pemaktoran. Dan yang kedua adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan penggunaan rumus ABC. Nah, pada video pembelajaran yang kelima ini, yang Bapak berikan penjelasan hanya dengan cara yang pertama, itu adalah dengan cara pemfaktoran. Sedangkan dengan cara kedua dan cara ketiga itu di video-video berikutnya. Nah, yang pertama itu adalah dengan pemfaktoran. Untuk pemaktoran ini, sebenarnya bentuk dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Tetapi kita harus ingat bahwa dari sini, untuk bentuk pemfaktoran ini, ada 2 jenis lagi pemaktorannya. Kenapa? Karena jika B sama dengan 0, maka persamaan kuadrat ini berubah menjadi AX kuadrat ditambah C. Kenapa? Karena B sama dengan 0. Nah, yang kedua, persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, jika C sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya berubah menjadi AX kuadrat tambah BX sama dengan 0.
Nah, di sini kita harus cermati bahwa untuk pematoran persamaan kuadrat ini sebenarnya tidaklah sulit, tetapi bisa dikatakan gampang atau mudah. Tetapi kita bisa melihat dari bentuk-bentuk persamaan kuadrat tersebut. Contoh yang akan saya berikan perlu kita lihat. Nah, sekarang Bapak akan membuat contoh kepada anak-anak kami. Pada saat ini, contoh-contoh yang Bapak pergunakan atau yang perlu Bapak terangkan itu ada 8. Ya, kenapa banyak? Karena dari ke-8 ini, semuanya ini perlu penjelasan yang lebih buat anak-anak kami, supaya nanti kalau ada soal yang Bapak berikan, dapat kalian jawab dan dapat kalian temukan hasilnya dengan baik. Yang pertama, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat di bawah ini. A. 4x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, kita jawab. A. 4x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Nah, di sini bentuk ini perlu kita perhatikan dalam pembelajaran kelas 8. Kalau ada bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, ini penjabarannya adalah A tambah B dikali A kurang B. Nah, kenapa bisa seperti ini? Sebenarnya A dikali A itu adalah A kuadrat, A dikali minus B itu adalah minus AB, B kali A itu adalah AB, dan yang keempat adalah B dikali minus B itu adalah minus B kuadrat. Nah, sedangkan yang ini bisa kita matikan. Kenapa? Ini negatif, ini positif dengan variabel yang sama, maka hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Dari situlah penjabaran A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, dari sini 4x kuadrat kurang 9 kita bisa buat bentuk seperti ini. Atau boleh juga dengan cara yang lain kita buat, tetapi kita buat dulu penjabaran seperti ini. Nanti kita buat dengan 2 cara. Cara pertama, 4x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, untuk ini 4 ini itu sama dengan 2 pangkat 2 atau sama seperti ini. Sama ya, karena pembelajaran yang lalu bahwa perkalian 2 buah bilangan dipangkatkan, maka pangkatnya milik bersama. Jadi ini 2 pangkat 2 X pangkat 2 dikurang. Nah, sedangkan 9 itu bilangan dasarnya adalah 3. Maka 9 adalah 3 pangkat 2. Nah, kita misalkan ini adalah A dan ini adalah B. Maka hasilnya adalah A tambah B dikali A kurang B sama dengan 0. Nah, dari sini hanya tadi kita misalkan adalah 2X, maka ini 2X tambah B-nya kita misalkan tadi 3, hanya 2X dikurang B-nya adalah 3, ini sama dengan 0. Nah, dari sini 2X tambah 3 ini sama dengan 0. Maka dari sini 2, yang inilah yang kita katakan dengan X1 itu tambah 3 sama dengan 0, atau 2X1 sama dengan minus 3, atau X1 sama dengan minus 3 dibagi 2. Nah, sedangkan yang ini 2X kurang 3 sama dengan 0, inilah yang kita sebut dengan X2 dikurang 3 sama dengan 0, atau 2 X2 adalah 3, atau X2 sama dengan 3 per 2. Maka akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat kurang 9 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan minus 3 per 2 dan X2 sama dengan 3 per 2.
Penyelesaian cara kedua adalah seperti ini, seperti biasa. 4x kuadrat itu sama dengan negatif 9 kita pindahkan jadi positif, atau x kuadrat sama dengan 9 per 4, atau x sama dengan angka 2 kita ubah menjadi akar 9 per 4. Ingat bahwa sebenarnya hasil dari akar itu ada dua, yaitu positif dan negatif. Maka X yang pertama itu adalah kita ambil yang positifnya. Ini akar 9 per 4. Nah, sebelum ini sebenarnya X sama dengan, sama seperti ini, akar 9 per akar 4. Akar 9 berapa? 3. Ini plus minus lah kita buat ya. Maka hasil ini juga plus minus dari akar 9 adalah 3, akar 4 adalah 2. Maka akar-akarnya adalah X1 adalah kita ambil yang positif, yaitu 3 per 2, dan X2 adalah minus 3 per 2, seperti itu. Maka boleh seperti ini, boleh seperti ini. Untuk yang bagian B, 25x kuadrat ini sama dengan minus 81, jadi 81 positif. Ini X pangkat 2 sama dengan 81 per 25. Nah, pangkatnya kita ubah itu menjadi akar 81 per 25. Kita ingat bahwa hasil dari akar, ya, hasil dari bentuk akar itu adalah dua jenis, positif dan negatif. Tahu X sama dengan plus minus dari, ini sama dengan akar 81 per akar 25, atau plus minus dari akar 81 adalah 9, akar 25 adalah 5. Maka akar yang pertama adalah, atau X1 adalah yang kita ambil positif, 9 per 5. Dan untuk akar yang kedua adalah X2, itu yang kita ambil negatifnya, minus 9 per 5. Nah, cara kedua untuk menentukan himpunan penyelesaian atau akar-akarnya. Cara keduanya, cara pertama itu 25 X kuadrat dikurang 81 sama dengan 0. Ada rumus selisih 2 kuadrat, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0. Ini rumusnya adalah A tambah B dikali A kurang B sama dengan 0. Nah, 25 X kuadrat dikurang 81 sama dengan 0. Ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. 25 itu adalah 5 pangkat 2. 5X pangkat 2. Ini 5 pangkat milik bersama. 5 pangkat 2, X pangkat 2 ini dia ya. 5 pangkat 2, 25. Sedangkan 81 itu boleh seperti ini. 9 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan kemari. Ini kita katakan A, ini kita katakan B. Maka 5X ditambah 9 dikali 5X dikurang 9 sama dengan 0. Jadi ada 2 nilainya. Ini 5X tambah 9 sama dengan 0. 5X sama dengan minus 9. X sama dengan minus 9 per 5. Inilah yang dikatakan dengan akar yang pertama, atau boleh kita buat seperti ini. Untuk yang ini 5X kurang 9 sama dengan 0. 5X sama dengan, pindahkan jadi positif, X sama dengan 9 per 5. Ini dia, ini kita katakan dengan X2. Nah, boleh juga kita buat dalam kurung kurapa. Himpunan penyelesaiannya adalah X1 dan X2, yaitu minus 9 per 5, 9 per 5. Boleh seperti ini. Untuk bagian C, 2X, kita buat X seperti ini, 2X kuadrat tambah 4X sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya ini, pertama sekali
Ini kita faktorkan. Kita keluarkan X yang pangkatnya pangkat rendah, itu pertama sekali kita keluarkan, X. Nah, kita lihat 2 dengan 4. FPB 4 dengan 2 itu adalah 2. Maka di sini kita buat 2. Maka selain tambah 2X kali berapa sama dengan 2X kuadrat, maka di sini adalah X. Karena X kali X adalah X kuadrat. Nah, 2X kali berapa sama dengan 4X? Maka di sini tinggal 2. Kenapa? Karena 2 kali 2, 4. Ini X-nya. Nah, ini sama seperti ini. Maka ada 2 ya. 2X sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 per 2. Atau X sama dengan 0. Inilah yang pertama. Akar yang pertama. Atau ya, X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan minus 2. Inilah akar yang kedua. Atau boleh juga kita buat himpunan penyelesaiannya adalah 0, minus 2. Nah, demikian juga untuk D, itu hampir sama dengan bagian C. Coba kita lihat. D itu adalah 3X kuadrat kurang 7X sama dengan 0. Ini kita faktorkan dulu ya. Kita keluarkan X yang paling rendah. X yang paling rendah adalah X. Nah, 3 dengan 7 ada FPB-nya tidak ada. Maka yang keluarannya X. Maka di sini kita buat kurang. X kali berapa sama dengan 3X kuadrat? Itu adalah 3X. Karena X kali X adalah X kuadrat. Dikurang. X kali berapa sama dengan 7X? Itu tinggal 7 sama dengan 0. Nah, ini ada 2 ya. Sama itu. Maka X sama dengan 0. Atau ini adalah X1. Atau 3X kurang 7 sama dengan 0. 3X sama dengan 7. X sama dengan 7 per 3. Inilah X2. Atau bisa juga kita kecilkan ini menjadi 2, 3, 1 per 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0,2 seperti ini. Inilah dia. Untuk bagian ini berbeda dari A, B, C, dan D. Coba kita lihat. Kalau seperti ini, penyelesaiannya yang pertama adalah kita lihat dari ini. 3. Posisi 3. Berapa kali berapa sama dengan 3? Dan berapa kali berapa sama dengan 3? Oh, maaf. Ini ternyata ini 4 ya. Ini 4. Salah salin. Jadi coba kita ini sebenarnya 4 ya. Salah tulis kemarin. Ini 4. Nah, ini kita ganti menjadi 4. Nah, maka dari sini dapat kita buat berapa kali berapa itu sama dengan 3. Itu 1 kali 3. Hanya itu saya rasa. Jadi, kalau begitu, ini 4. Ternyata 1 tambah 3. Kita lihat, oh iya, sama ya. 1 tambah 3, 4. 1 kali 3. 3. Maka ini menjadi seperti ini. Sama dengan 0. Ini kita buat positif, ini positif 1, ini positif 3. Atau ini yang pertama ini kita ambil X tambah 1 sama dengan 0, atau X sama dengan minus 1. Inilah akar yang pertama. Atau X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 3. Ini adalah akar yang kedua. Atau boleh juga kita buat seperti ini. Hasilnya itu himpunan penyelesaiannya adalah minus 1, minus 3. Atau boleh seperti ini. Minus 3, minus 1. Boleh seperti itu. Nah, lanjut. Untuk E, itu sama dengan E. Yang pertama sekali adalah ini positif 1. Berapa kali berapa? Berapa kali berapa sama dengan 1. Yang ini berapa tambah berapa sama dengan 2. Nah, 1 itu yaitu 1 kali 1. Jadi kalau gitu 2 itu adalah 1 tambah 1.
1. Kenapa? Karena 1 kali 1, 1. 1 tambah 1 adalah 2. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kita buat X sama dengan 0. Karena ini positif, maka ini positif 1. Ini juga positif. Ini positif 1. Nah, sama. Ya, sama ini. Jadi, kalau sama dia, itu artinya akar-akarnya sama. Itu kita ambil satu saja. Ini X tambah 1 sama dengan 0. Atau X sama dengan minus 1. Inilah akar-akarnya. Ini X1, ini X2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 1. Kenapa? Karena di sini akar-akarnya sama. X1, X tambah 1, dan X tambah 1. Maka yang kita ambil adalah hanya satu saja. Kenapa? Karena sama. Maka kalau begitu, X1 sama dengan X2, atau akar pertama sama dengan akar kedua, atau sama dengan minus 1. Untuk yang G beda, ya, beda dengan F dan E. Di sini tidak ada koefisiennya, di sini ada koefisiennya. Jadi caranya sedikit berbeda. Pertama sekali adalah kita kalikan dulu 2 dikali minus 3, itu adalah minus 6. Nah, ini minus 6. Jadi berapa kali berapa sama dengan minus 6, dan berapa tambah berapa sama dengan minus 5. Nah, dari sini kita lihat 6 itu 6 saja kita, nanti kita buat minusnya. 6 itu adalah 1 kali 6 atau 2 kali 3, hanya itu Bapak rasa. Nah, di antara ini kita lihat dulu, ini minus 5. 2 dengan 3, ya. Kita buat dulu 2 dengan 3. 2 dengan 3. Nah, kalau kita buat ini, kalau kita buat di sini 2, kita buat ini minus, boleh ya, minus 2 ditambah minus 3, minus 5. Apakah ini minus 2 ini dikali minus 3 sama dengan minus 6? Bukan. Jadi kalau begitu yang kita pakai ini adalah 1 dan 6. Nah, 1 dan 6, coba kita buat dulu 1 dan 6 ya. 6 ditambah 1, supaya hasilnya minus 5. Supaya hasilnya minus 5, maka kita buat di sini minus 6. Kata minus 6 tambah 1 adalah minus 5. Nah, coba kita buat di sini minus 6. Minus 6 kali 1. Minus 6 kali 1 benar? Iya, sama. Jadi, kalau begitu, ini seperti ini. Ini adalah 2X. Kenapa 2X? Maaf ya. 2X, ya. Kenapa 2X ini? Karena ini 2X. Supaya lebih mudah, ini kita bagi 2. Nah, itu beda dengan yang ini ya. Ini kita bagi 2. Kita lihat, kalau ini 3, kita bagi 3. Ini 3. Kalau ini 5, ya ini 5. Ini bagi 5. Itu bedanya dengan E dan F. Nah, selanjutnya, maka kita ambillah dia bilangan negatif 6 dengan positif 1. Nah, dari sini, kita lihat pembagi yang bisa dibagi dengan 2. Ternyata yang bisa dibagi 2 adalah yang ini ya. Jadi kalau begitu, ini boleh kita keluarkan seperti ini. Ini kita FPV dari 2 dan 6 adalah 2. Kita keluarkan, ini X kurang 3. Kenapa? Karena 3 kali 2 adalah 6. Ini adalah 2. X tambah 1 sama dengan 0. Ini tadi 2. Nah, ini kita bisa matikan. Tinggallah dia. X kurang 3. 2X tambah 1 sama dengan 0. Maka ini X kurang 3 ini sama dengan 0, atau X sama dengan positif 3. Inilah akar yang pertama. Atau 2X tambah 1 sama dengan 0, atau 2X sama dengan minus 1 sama dengan minus 1 per 2. Inilah yang dikatakan akar yang kedua. Atau boleh juga himpunan penyelesaiannya itu adalah, boleh kita buat 3 duluan, boleh kita buat ini, tapi kita lihat akar-akarnya ya. Boleh kita buat 3, minus setengah, boleh seperti itu. Atau boleh juga dia kita buat minus setengah, 3, boleh. Ini sama saja ya.
sama saja dia untuk, karena sama-sama X. Untuk H itu sama dengan I. Di sini ada dua, ada koefisiennya. Untuk penyelesaiannya pertama sekali 2 ini kita kalikan dengan 1, kita kalikan, itu artinya 2 kali 1 adalah 2. Berapa kali berapa sama dengan 2, dan berapa tambah berapa sama dengan 2 ini. Jadi ya, yang bisa dikalikan dengan 2 itu adalah hanya 1 kali 2. 1 kali 2. Jadi coba ini kita buat 1. Bisa nggak ini? Atau sorry, bentar. Nah, untuk H yang tadi ternyata kalau ini kita buat pasangannya, ini tidak bisa. Kenapa? 2 tambah 1 3. Ya, ternyata Bapak salah membuat apanya. Ini kita buat dulu minus 3 lah ya, kurang 3. Bapak rasa seperti itu. Ya, yang itu yang salah ya. Coba kita lihat. Ini minus 3. Nah, 2 itu adalah 1 kali 2, hanya itu kan. Ya, jadi ini kita buat ini 2 atau 1 di sini boleh 1. Coba kita lihat. Supaya hasilnya minus 3. 2 dengan 1 ini kita apain? Yaitu kita buat negatifnya. Kenapa? Minus 2 ditambah minus 1 itu minus 3. Nah, coba kita buat ke atas. Sama apa itu? Minus 2 kali minus 1? 2 ya? Ya, benar. Jadi kalau begitu, penyelesaiannya ini tadi saya katakan, Bapak katakan bahwa ini 2. Jadi ini 2X. Ini 2X sama dengan, ini kita bagi 2. Karena ini 2, nanti kita buat dengan yang lain lagi ya. Nomor yang terakhir kali. Nah, ini minus 2. Yang ini minus 1 di sini kita buat. Jadi mana yang bisa dibagi dengan 2? Ini nggak bisa. Ini yang bisa. Coba kita keluarkan 2-nya, itu FV-nya, tinggal 2 kali berapa sama dengan 2X, itu 3X, ini kurang 2 kali berapa sama dengan 2, ini 1. Karena 2 kali 1 ini ya. Ini 2X kurang 1 per 2 sama dengan 0. Maka ini bisa kita hilangkan. Jadi X kurang 1 dikali 2X kurang 1 sama dengan 0. Ini X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan positif 1. Inilah yang pertama. Atau 2X kurang 1 sama dengan 0. 2X sama dengan 1. Atau X sama dengan 1 per 2. Ini. Atau himpunan penyelesaiannya adalah 1,5. Nah, untuk yang terakhir, coba kita cek, Bapak buat ya, kita buat dengan di sini 2 atau 3 atau 5 ya, itu kita buat nomor yang terakhir. Nah, di akhir materi ini Bapak tutup dengan soal bagian I ya, soal bagian I. Nanti di akhir penyelesaian ini maka Bapak akan membuat PR buat kalian semua. Nah, untuk yang ini di sini 3 itu kita lihat 3, ini kita kalikan ke 10. 3 kali 10, 30. Nah, ini kita kalikan. Berapa kali berapa sama dengan 30. Nah, ini minus 17. Ini minus 17. Ini kita tambahkan. Nah, pertama sekali kita ambil dulu yang 30. Berapa kali berapa sama dengan 30? Itu 1 kali 30. Berapa lagi yang bisa? 2 kali 15. Berapa lagi yang bisa? 3. 3 kali 10. Berapa lagi yang bisa? 5 ya, 5 kali 6. Sudah ya, Pak rasanya itu. Nah, di antara yang ini, coba dulu yang mendekati dengan 17. 1 dengan 30, kalau kita tambahkan nanti 31, kita kurangkan pun dia nanti, kalau kita tambahkan 31, kalau kita kurangkan nanti dia ya 29, masih jauh. Ini, kalau kita tambahkan 17, ya 17. Oke. Ternyata ini mendekati dia. Coba kita lihat dulu ya. Kita ambil 2 dengan 15 atau 15 dengan 2. Kita lihat dulu. 15 tambah 2 supaya hasilnya minus 7. Minus 17. Maka kita buat ini minus 5. Ini minus 2. Coba kita buat ke atas. Minus 15 dikali minus 2.
Sama nggak 30? Karena ya negatif kali negatif positif. Nah, benar ya. Jadi yang kita pakai adalah minus 15 dengan minus 2. Maka di sini karena ini 3, maka ini kita buat 3x. Ini 3x sama dengan ini tetap kita bagi 3. Kenapa kita bagi 3? Ini tadi, karena ini tadi 3. Tadi Pak bilang kalau ini 5, tetap kita bagi 5. Nah, setelah itu ini minus 15, ini minus 2. Yang mana bisa dibagi 3? Ini yang bisa dibagi 3. Langsung saja kita, ini bagi 3, boleh ya? X kurang. Ini juga harus bagi 3. Berapa? 5. Min cepat kita ya. Sekali lagi, ini bisa bagi 3. 1, ini bagi 3, 5 ya. Ini tetap 3x kurang 2 sama dengan 0. Kalau x kurang 5 sama dengan 0. Kalau x sama dengan 5. Ini x satunya. Akar-akar yang pertama. Atau 3x kurang 2 sama dengan 0. 3x sama dengan 2. Atau x sama dengan 2/3. Inilah akar kedua. Atau himpunan penyelesaiannya boleh juga kita buat 5,2/3. Atau boleh 2/3,5. Inilah cara penyelesaiannya jika ada koefisien yang di depan variabel x pangkat 2. Sekali lagi, kalau ada koefisien di depan variabel x pangkat 2, maka caranya seperti ini. Tetapi kalau tidak ada koefisiennya seperti ini, tidak ada, caranya seperti biasa. Ya, caranya seperti biasa, hanya ini dengan yang ini. Ya, ini dengan yang ini. Tapi kalau ada koefisiennya, seperti ini kita buat. Oke, anak-anak kami? Nah, untuk selanjutnya nanti di video pembelajaran yang ke-6, maka Bapak akan membuat lagi cara menentukan himpunan penyelesaian atau akar-akar dengan metode yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, baru setelah itu nanti di pembelajaran berikutnya dengan metode yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Jadi itulah yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Nah, di akhir, seperti biasa, di akhir pembelajaran ini, maka Bapak akan membuat PR-mu yang Bapak ambil dari buku paketmu, halaman 81, nomor 1, ya, latihan 2.1, nomor 1, A, B, dan C. Di sana dikatakan tentukan akar persamaan berikut. Kita selesaikan untuk mencari akar-akarnya adalah dengan metode yang pertama saja, yaitu pemfaktoran, karena itu yang masih Bapak berikan cara penyelesaiannya. Terima kasih buat anak-anak kami. Nah, pengumpulan tugas-tugasku seperti biasa bisa melalui messenger Bapak, bisa melalui apa-apa. Itu terhitung mulai hari Sabtu, paling lama hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis PR-mu selesai dan telah terkirim kepada Bapak. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Bapak berharap kepada kalian tetap semangat, jaga kesehatan, tetap berdoa. Terima kasih.